Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Magnia dengan NPM 20359. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk yang pertama, ada definisi. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang melanggar prinsip dasar hak asasi manusia dan norma-norma hukum internasional. Atau kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dikenal sebagai tindakan yang sistematis dan meluas yang dilakukan sebagai bagian dari konflik bersenjata. Bahkan dalam konteks non-perang yang menyebabkan eh, penderitaan yang parah terhadap individu atau kelompok manusia yang menjadi korbannya. Ini meliputi tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pembudakan, pengusiran paksa, dan juga tindakan serupa lainnya. Yang selanjutnya, sumber hukum HAM internasional. Diadopsi dari sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan ditetapkan pada 1 Juli 2002, Statuta Roma ini menjadi sumber hukum yang mengatur pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Statuta ini menciptakan pengadilan untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga genosida. Adanya Statuta Roma ini menjadi perkembangan penting dalam hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan. Suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diadili dari tingkat nasional maupun internasional, tergantung pada kasusnya. Pengadilan nasional dapat memiliki yurisdiksi atas kasusnya jika hukum nasionalnya mengakui kejahatan tersebut. Kemudian pada ranah internasional, adanya Mahkamah Pidana Internasional atau yang lebih dikenal sebagai International Criminal Court atau ICC yang merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan independen serta memiliki kewenangan mengadili individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan perang. Ada contoh kasusnya. ICC pernah mengadili kasus kepala negara atau seorang presiden Liberia. Pada tahun 2012, ICC menjatuhi Taylor atau presiden Liberia hukuman 50 tahun penjara. Terdakwa terbukti bertanggung jawab, membantu, dan bersekongkol melakukan sejumlah kejahatan paling keji dalam sejarah manusia. Itu yang dikatakan oleh Hakim Richard Lusak. ICC juga menyatakan Taylor bersalah atas 11 dakwaan, termasuk pembunuhan dan juga pemerkosaan. Taylor didakwa atas tuduhan pengarahan pasukan pemberontak di Sierra Leone. Pasukan ini melakukan banyak kekejaman di negara itu. Dan Taylor terbukti bersalah atas kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran serius akan hukum kemanusiaan internasional. Di antara kejahatannya yang dilakukan oleh Taylor, ia melakukan kejahatan mengamputasi tangan dan kaki korban, serta membunuh perempuan hamil hanya untuk bertaruh atas jenis kelamin anak yang dikandungnya, dan juga pemerkosaan serta mutilasi. Dalam hal ini, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah isu serius dalam konteks hukum internasional dan penegakan hukum, dan upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan semacam itu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Upaya pencegahan kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan pendidikan tentang hak asasi manusia, diplomasi, dan juga kerjasama internasional. Dalam hal penegakan hukumnya, melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan juga pengadilan mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.